Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah dipertemukan kembali di sela-sela kegiatan kami bersama kami Ahmadi, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Hari ini marilah jalan-jalan dalam kajian rutin untuk memperkaya nalar keberagamaan kita atau rutinitas kita dalam keseharian, sehingga ada sebuah pernyataan-pernyataan yang sering kali muncul tanpa sadar kita lakukan. Ada orang yang bersumpah berkata biasa-biasa saja, namun sering menggunakan perangkat-perangkat, demi Allah saya begini, demi Allah nanti saya akan begitu, dan seterusnya. Sehingga sungguh mudahnya seseorang itu mengucapkan kalimat Allah dalam rangka untuk meyakinkan apa yang diucapkannya. Kemudian ada pula sebuah tradisi di negara kita ketika ada pengukuhan atau pengambilan sumpah jabatan di masing-masing agama, seringkali diletakkan di atas kepala mereka. Ketika Al-Quran, ketika Islam, maka Al-Quran lah diangkat di atas kepala mereka, kemudian dituntun oleh pemimpin daerah untuk mengucapkan kalimat-kalimat pernyataan atau sumpah atau janji, sehingga dengan harapan orang yang disumpah tadi benar-benar merasakan sesuatu yang lain, siap untuk melaksanakan dengan kekuatan yang mereka yakini. Hadirin rahimakumullah, kali ini kami buka-buka sedikit tentang Fatwa Darul Ifta, yaitu fatwa-fatwa yang terhimpun dalam website Darul Ifta yang diemong oleh Jamiatil Azhari Syarif atau Darul Fatwa Mesir yang dimotori oleh Syekh Al-Azhar. Ada sebuah pertanyaan atau pernyataan, judulnya adalah Hukmul halafi 'alal mushafi litarkil amali wa kafaratu dzalika lil 'audati ilaihi. Hukumnya bersumpah dengan menggunakan mushaf Al-Quran untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan atau usaha yang ia lakukan, dan membayar kafarah tebusan tersebut untuk melanggar apa yang disumpahkan tadi sehingga mau melakukan perbuatan tersebut. Jawaban ini dijawab oleh Syekh Fadilah Ahmad Muhammad Abdul Al-Huraidi pada tahun 1964. Masyiral muslimina rahimakumullah. Ma hukmul halafi? Apa sebenarnya hukumnya sumpah? Sumpah alal mushafi dengan menggunakan Al-Quran atau mushaf, litarkil amali karena tujuannya untuk meninggalkan sebuah perbuatan, yaitu kondisinya seperti ini. Haitsu hadasa, pernah terjadi, ada pertanyaan analogi, nazaun, sebuah pertengkaran, baini wa baina zamili, antara aku dan saudaraku, temanku, fi amalin khasin, dalam sebuah amal khusus atau perbuatan khusus, pekerjaan khusus. Misal melakukan pekerjaan ini, kemudian karena ada perdebatan, wa qumtu bil halafi al mushafi, kemudian aku berdiri mengambil mushaf untuk bersumpah, an la a'mala, sekiranya aku tidak akan bekerja atau berusaha melakukan sesuatu, ma'ahu, bersama temanku tadi, tula hayati, sepanjang hidupku, karena marah. Wasum, setelah itu, wasum tu ba'da dalika, setelah aku pikir-pikir kemudian aku berpuasa setelah itu, salasa ayamin, selama 3 hari, kafaratan, sebagai penebus, ba'da sulhi, setelah kami diantara kami berdua mengadakan perdamaian, wa'utu ilal amali, dan kemudian kami pun kembali melakukan tugas atau pekerjaan bersama-sama kembali. Kemudian ditanyakan, fama hukmus syar'i fi dzalika, bagaimana kira-kira syariat menghukumi permasalahan tersebut.
Masyiral muslimina rahimakumullah. Jawabannya adalah, kita coba sedikit innal halafa, kata beliau, innal halafa alal mushafi, sesungguhnya bersumpah, alal mushafi, atas mushaf, diangkatnya mushaf di atas kepala kita biasanya, adalah yaminun, merupakan perangkat yamin, sumpah juga, billahi, dengan menggunakan lafal Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tren dulu bahwa lafal-lafal sumpah adalah dengan menggunakan lafal Allah, demi Allah, wallahi, billahi. Qala sahibu Majma'ul Anhar, beliau mengutipkan kitab Majma'ul Anhar juz 1 halaman 544 karangan Daru Ihya'itul Rasil Arabi. Wa fil fath wala yakhfa annal halafa alal mushafil an, dan tidak samar, sungguh jelas terjadi sekarang, annal halafa, bahwasanya sumpah, alal mushafi, dengan menggunakan mushaf, al-an muta'arafun, sudah dikenal, fayakunu yaminan, maka sumpah dengan mushaf yang sudah masyhur itu bisa dianggap sebagai yaminan atau sumpah, sama dengan mengucapkan lafal wallahi. Wa qala al-imam al-Aini, Imam al-Aini berkata, lau halafa bil mushafi, andaikan ada orang yang bersumpah dengan menggunakan mushaf Al-Quran, aw wadda'a yadahu alaihi, atau meletakkan tangannya di atas mushaf tadi, aw qala, atau mengatakan begini, wa haqqu hada, demi kebenaran kitab ini, fahuwa yaminun, maka itu pun dianggap sebagai yamin atau sumpah. Wala siyaman fi hadzal zaman, terlebih-lebih dalam keadaan sekarang ini, alladzi kasra fihil halafu, yang banyak terjadi sumpah-sumpah metode di zaman sekarang ini. Wa hadhihi al-yaminu minal aimani al-munaqidah allati tajibu fihal kafarah. Sumpah demikian adalah bagian daripada sumpah-sumpah yang sudah ada, yang sah atau dianggap sah, yang wajib ketika seseorang menggunakan kata-kata tersebut atau metode-metode tersebut, diwajibkan apa? Al-kafaratu, membayar kafarah atau tebusan. In hanasal halifu, ketika seorang yang bersumpah tadi melakukan sumpah yang palsu fi yaminihi. Lalu kira-kira apa sih tebusannya? Dilanjutkan, wa kafaratul yamini hiyal mansusu alaiha fi qaulihi ta'ala. Kafarah atau tebusan sumpah itu sebagaimana yang ditekskan, ditulis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Secara redaksi maknanya diantaranya yang kami pahami, la yu'akhidukumullahu, Allah itu tidak menganggap, menghakimi, mengadab kalian, billagwi, dalam lupa, tidak sengaja, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian, walaki yu'akhidukum, tetapi Allah akan menghukum kalian atau mengambil putusan kepada kalian, bima aqadtumul aiman, dengan apa yang kalian ikat kuat, al aiman, sumpah-sumpah tadi, yaitu sumpah yang beneran sengaja dibuat. Fakafaratuhu, maka ketika kita melanggar sumpah tersebut dengan sungguh-sungguh, kafarahnya atau tebusannya adalah it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna, dari separuh apa yang kalian berikan makanan kepada ahlikum, keluarga kalian. Atau yang kedua, au kiswatuhum, atau pilihan ya, ketika menggunakan kalimat au, maka cara membayar tebusannya boleh opsional saja. Atau
ketika tidak suka atau tidak mampu boleh memilih kiswatu, memberi pakaian orang-orang miskin sebanyak 10 orang, au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Bismillahirrahmanirrahim. Opsi yang ketiga, au tahriru raqabatin, maka memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu, karena memerdekakan budak sudah tidak ada lagi, tentu sudah tidak ada opsi yang ketiga berikut. Kemudian ketika tidak mampu melakukan 3 tadi, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin, maka berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratun, 3 hari, apakah berturut-turut atau tidak, intinya melaksanakan puasa 3 hari. Nanti kita akan kaji lebih dalam 3 hari apakah boleh terputus-putus atau harus berlangsung. Dzalika kafaratu aimanikum, itu adalah tebusan sumpah-sumpah kalian karena kalian melanggar. Idza halaftum wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu, seperti itulah Allah jelaskan lakum untuk kalian ayatihi, ayat-ayatnya. Tujuannya apa? La'allakum tashkuruna, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Wa idza kana asailu qad ta'ayyana alaihi ayyukaffiru an yaminihi bisawmi wa annahu qad sama fi'lan ba'dan ada ila amali fala ba'sa alaihi fima fa'al. Wa idza kana, dan ketika seorang penanya, qad ta'ayyana alaihi, telah menentukan, ayyukaffiru, untuk membayar tebusan an yaminihi, terhadap sumpahnya, bisawmi, dengan puasa, memilih dengan puasa, wa annahu qad sama fi'lan, dan tentu saja sesuai pertanyaan tadi sudah dia lakukan ba'dan ada, setelah dia kembali ila amalihi, untuk melakukan perbuatannya bersama temannya atau join pekerjaan. Fala ba'sa alaihi fima fa'al, maka tentu tidak mengapa bagi seorang pelaku yang sumpah tadi melakukan perbuatannya dengan temannya yang sebelumnya terjadi percekcokan. Waqad qala, sungguh pun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yamin, yamin tangan kanan nggih, biasanya sehingga diidentikan seseorang ketika ingin membuat perjanjian mereka bersalaman dengan salaman tangan kanan, sehingga halafa ala yamin bermakna sumpah, bukan hanya sekedar berjabat tangan. Faro'a ghairaha, bersumpah beneran kemudian untuk tidak melakukan sesuatu masalah. Kemudian faro'a ghairaha khairan, kemudian dia melihat sesuatunya tadi khairan minha, yang dianggapnya tadi disumpah tidak ingin dilakukan misalkan, kemudian kok didapati sesuatu tadi justru lebih baik, falyatilladzi wa khairun, maka datangilah atau kerjakanlah sesuatu yang lebih baik tadi menurut kalian sudah tidak kalian lakukan. Misal, saya tidak akan ke Samarinda, sumpah saya nggak akan ke Samarinda, saya tidak akan tinggal di Samarinda, kemudian tinggal di Balikpapan misalkan. Namun sumpah demikian ketika Samarinda lebih baik ketimbang Balikpapan, kemudian dia melakukan pindah kepada Samarinda tempat menurut keyakinannya itu lebih baik, summa liyukaffir an yaminihi, maka hendaklah orang tadi yang sudah kandung sumpah berkifarat atau membayar kifarat terhadap sumpahnya tadi. Hadis ini diriwayatkan rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Wa mimma dzukira yu'lam al-jawabu amma jaa bisu'al, dari hal tersebut tentu maka sudah diketahuilah jawabannya apa yang didatangkan oleh penanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah maha suci, Allah maha tinggi Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Hadirin jamaah, teman-teman Nahdlatul Ulama kaum muslimin rahimakumullah, semoga sekelumit tentang pembacaan Darul Ifta, fatwa-fatwa dari para masyayikh, kiai-kiai, guru-guru kita dari Al-Azhari Syarif memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga kita semua
ditakdirkan oleh Allah selalu mencintai perkataan-perkataan alim ulama, karena alim ulama adalah penerus lisan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukran, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.